us. Thank you for the time and opportunity to us to our group. On this occasion, I will present present tense. Baik, pertama di sini saya akan menjelaskan tentang definisi present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu pola kalimat dengan perubahan bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan atau mengungkapkan suatu aksi atau peristiwa masa lalu yang masih berlanjut sampai sekarang. Tense ini biasanya digunakan untuk menunjukkan peristiwa atau membahas tentang pengalaman atau perubahan yang berkaitan dengan suatu tempat. Yang kedua di sini ada rumus present perfect tense dan pola kalimatnya. Kalau teman-teman masih ingat, minggu lalu kita membahas tentang simple present tense. Nah, di simple present tense itu ada dua jenis kalimat, yaitu kalimat verbal dan kalimat nominal. Di sini saya akan menjelaskan kalimat nominal dalam present perfect tense. Rumus atau formula kalimat nominal dalam present perfect tense. Yang pertama ada pola kalimat positif dengan rumus subject plus have or has plus been plus complement. Yang kedua ada pola kalimat negatif dengan rumus subject plus have or has plus not plus been plus complement. Yang ketiga ada pola kalimat interrogatif atau tanya dengan rumus have or has plus subject plus been plus complement plus tanda tanya. Yang berikut contoh kalimat dari pola kalimat nominal. Yang pertama contoh kalimat positif. You have been a creative writer since 2018. Kamu telah menjadi seorang penulis kreatif sejak tahun 2018. Yang kedua ada pola kalimat negatif. We have not been hungry. Kita belum merasa lapar. Yang ketiga pola kalimat interrogatif atau tanya. Has she been very busy this week? Apakah dia sangat sibuk pekan ini? Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Jadi pada kalimat references, setelah subjek akan diikuti oleh kata kerja have. Untuk digunakan kata kerja ketiga, rumus formula kalimat changes dalam present tense. Kalimat dari arah positif, subject plus have plus verb. Negatif, subject plus have plus not have. Kalimat tanya, has, subject, and verb. Contoh kalimat, I have eaten 3 times a day. Saya sudah makan 3 kali sehari. Untuk kalimat negatif, they have not paid their order. Mereka belum membayar pesanan mereka. Bentuk kalimat interrogatif, have they super Cynthia? Apakah mereka sudah memberikan kejutan pada Cynthia? Baik, selanjutnya tentang contraction dalam present perfect tense. Sebelumnya kita pernah membahas bahwa subjek tambah auxiliary verb dapat disingkat atau dibuat menjadi contraction pada pembahasan simple future tense. Contoh umum contraction dalam bahasa Inggris melibatkan penggabungan pronoun dan kata kerja seperti I am menjadi I atau you are menjadi you. Nah, pada tense ini pun dapat aturan yang sama. Berikut kita lihat contohnya. Bentuk positif present perfect tense yang pertama, I have sama dengan I, you have, you, we have, we, they have, they, she has, she, he has, his, it has, it. Bentuk negatif present perfect tense, I have not, I have, you have not, you haven't,
we have not, we haven't, they have not, they haven't, she has not, she has not, he has not, he has, it has not, it has not, it has. Tanya. That's all the presentation of material from our group. If there are questions, response, or input, we will create time and approve. Okay, information speaking to me. Speaking Indonesia dari saya akan menjelaskan kembali dua materi yang tadi. Yang pertama tentang future continuous tense dengan present perfect tense. Jadi yang pertama itu future continuous tense, jadi itu berbicara tentang rencana yang akan datang. Jadi dalam apa? Berbicara tentang future continuous tense itu ada dua. Yang pertama itu ada simple future tense dengan future continuous tense. Jadi dua ini biasanya yang berbicara tentang masa depan tapi sedikit berbeda. Jadi mengenai future continuous tense dijelaskan oleh kelompok 5 tadi, itu dia yang positifnya itu dia subjek, terus ditambah will, be, lalu verb ditambah ing. Jadi perbedaannya itu ditambah ing. Kalau future continuous tense itu dia ditambahkan ing. Sedangkan kalau simple future tense tapi dia juga masa depan tapi dia tidak ditambahkan ing. Itu misalnya kalimat misalnya saya akan pergi, misalkan pergi ke Amerika secara itu masuk dalam simple future tense. Saya akan pergi ke Amerika saudara. Tapi kalau misalnya besok saya akan pergi ke Amerika, berarti itu masuk future continuous tense. Jadi kalau yang pertama tadi I will go to America one day, itu simple future tense. Sedangkan kalau misalnya tomorrow I will be going to America tomorrow, jadi kan sudah pasti besok. Kalau secara tadi itu masih belum pasti, jadi bedanya. Kalau future continuous tense tadi sudah jelaskan di punya formula itu subjek will ditambah dengan verb ditambah dengan ing. Sedangkan untuk simple future tense itu dia tidak ditambahkan dengan ing, yang I will go to Amerika gitu, one day. Lalu untuk kalimat pertanyaan tadi itu dia bentuknya sudah dijelaskan oleh kelompok. Itu yang pertama will, terus subjek, terus ditambah dengan verb. Lalu untuk materi yang kedua, materi dari kelompok kami tentang present perfect tense, itu teman-teman bisa jadi PPT yang kami kirimkan di grup. Itu present perfect tense itu digunakan untuk kejadian yang terjadi di masa lalu, tapi dia punya dampaknya itu masih ada sampai sekarang. Artinya dia sudah terjadi seperti itu. Itu misalnya saya sudah, misalnya I have seen this movie 6 times. Misalnya saya sudah menonton film ini 6 kali. Lalu dia punya bentuk umumnya itu, yang pertama kalau bentuk positive sentence, itu dia punya pertama itu subjek, lalu ditambah dengan has atau f. Kalau has itu untuk singular, lalu f untuk jamak, lalu ditambah dengan past participle. Untuk past participle ini itu bentuk ketiga. Jadi misalnya bentuk kedua kan untuk digunakan untuk masa lalu, misalnya go, when, go untuk bentuk irregular verb, go, when, go. Kalau go kan untuk masa sekarang, kalau when kan untuk masa lalu. Lalu kalau untuk go ini untuk yang participle. Jadi misalnya ini Jenny sudah pergi, seperti Jenny has gone, has gone. Itu kan sudah terjadi. Digunakan kalimat bentuk verb ketiga, past participle. Atau misalnya saya sudah makan, kan makan kan bentuk eat eaten, berarti I have eaten. Gunakan bentuk yang ketiga. Lalu kalau untuk negatif sentence itu kalimat negatif kita tambahkan not setelah kata yes atau yes. Misalnya Boni pernah makan, berarti Boni has not eaten. Itu Boni pernah makan, has not. Kenapa yes? Karena Boni kan seorang, jadi singular yes.
Lalu untuk kalimat pertanyaan itu ada dua bentuk. Yang pertama yes no question. Kalau dia yes no question itu dia punya bentuk pertanyaannya, dia punya rumusnya yes atau have ditambahkan dengan subjek ditambahkan dengan past participle. Past participle itu tentukan yang tiga. Misalnya apakah Boni sudah makan? Has Boni eaten? Itu. Atau apakah kamu sudah makan? Have you eaten? Itu. Have you eaten? Gunakan kata kerja yang ketiga. Atau sudahkah kamu pergi ke Amerika misalnya? Have you gone to America? Jadi gunakan. Jadi dia punya formula itu gunakan kalimat kata kerja yang ketiga dengan kata is atau have setelah subjek. Lalu untuk kalimat pertanyaan berikutnya itu kita menggunakan kalimat pertanyaan misalnya apa, bagaimana, dan Indonesia itu 5 baik apa. Jadi itu bentuknya itu bentukan pertanyaan misalnya 5 baik itu apa, lalu ditambahkan dengan yes atau have, lalu ditambahkan dengan subjek, lalu ditambah dengan past participle. Jadi identik dengan yang kata kerja ketiga. Misalnya apa yang Boni sudah makan. Misalnya tadi kita bertanya apa yang Boni sudah makan itu. Berarti what has Boni eaten? Apa yang sudah Boni makan? What has Boni eaten? Jawabannya kan Boni has eaten rice. Boni sudah makan nasi. Jadi identiknya itu dengan kata has, lalu ditambahkan dengan kerja bentuk ketiga. Itu untuk present perfect tense. Lalu untuk future tadi itu perbedaan masa depan future dengan continuous, dengan present future continuous tense dengan single future tense. Itu perbedaannya tadi. Kalau present future continuous tense itu sesuatu yang pasti, misalnya besok saya akan ke Jawa atau sebentar lagi saya akan ke Jawa. Itu kan sebentar bisa ke Jawa. Tapi misalnya sesuatu nanti saya akan ke Jakarta, itu kan mesti punya mimpi, jadi beda. Kalau yang bisa sebentar akan berjalan berarti I will be going. I will be going. I will be going. Kalau misalnya sekarang nanti sampai enggak, I will go to America. Ini kembali. Jadi juga itu saja untuk penjelasan tambahan. That's all for the presentation for our group. Thank you.